Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Revi Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah, maupun di akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada pada ketiga posisi, namun bisa juga hanya berada pada posisi awal atau posisi akhir saja. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenan dengan posisinya sebagai kenyaringan pada setiap silabel, sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian, mungkin hanya menduduki awal atau akhir, tapi mungkin saja hanya menduduki posisi awal. Vokal 1. Vokal A dapat menduduki semua posisi, contohnya ambil, taat, dan harga. 2. Vokal I dapat menduduki semua posisi, contohnya indah, amin, dan tani. Vokal E dapat menduduki semua posisi, contohnya enak, karet, dan sate. Vokal E dapat menduduki semua posisi, contohnya emas, lembut, kode. Vokal U dapat menduduki semua posisi, contohnya udah, sambut, dan lagu. Dan terakhir, vokal O dapat menduduki semua posisi, contohnya oleh, belok, dan bakso. Fonem diptong. Diptong au dapat menduduki posisi awal dan akhir, contohnya aula, pulau. Diptong ai hanya menduduki posisi akhir, contohnya pantai dan landai, tidak bisa menduduki posisi awal dan tengah. Diptong oi hanya menduduki posisi akhir, contohnya skoy dan amboy. Diptong ei juga hanya menduduki posisi akhir, contohnya survei. Konsonan. Konsonan B dapat menduduki semua tempat seperti pada kata bambu, timbul, dan sebab, namun posisi akhir sebagai koda posisinya mendua, maksudnya dapat sebagai fonem B, dapat pula sebagai fonem P. Di sini fonem B itu hilang kontrasnya dengan fonem P. Hal seperti ini lazim disebut arkifonem. Fonem B dan fonem P anggot dari arkifonem. Konsonan P dapat menduduki semua posisi, contohnya pikat, lipat, dan tutup. Konsonan M dapat menduduki semua posisi, contohnya makan, aman, dan dalam. Konsonan semi vokal W dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya waris dan awam. Pada semi vokal W merupakan bagian diptong au. Secara ortografi dilambangkan huruf dengan huruf U, misalnya pulau. Konsonan F dapat menduduki semua posisi, contohnya fitnah, sifat, dan aktif. Konsonan labiodental tak bersuara F tapi bersuara V, tidak memiliki pasangan minimal. Konsonan D dapat menduduki semua posisi, contohnya dari, adat, dan abad, namun pada posisi akhir fonem D lazim dilafalkan sebagai bunyi T. Jadi fonem D adalah anggota dari arkifonem D, dan masih banyak lagi konsonan yang lainnya. Konsonan gugus. Konsonan B, BR dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya pada kata Brahmana dan labrak. Gugus konsonan BL dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata Blanko dan amblas. Gugus konsonan BY seperti hanya menduduki posisi tengah, seperti pada kata objek dan subjek. Gugus konsonan DR dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata drama dan sudra. Gugus konsonan DW menduduki posisi awal saja, seperti kata dwidharma. Gugus konsonan DY menduduki posisi tengah saja, seperti pada kata madya. Gugus konsonan FL menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada kata flanel dan inflasi, dan masih banyak lagi gugus konsonan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Revi Firdaus. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.